Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi ini masih di PJJ ya, pelajaran jarak jauh. Nah, materi kali ini saya akan menyampaikan mengenai PDTO ya, pelajaran dasar teknik otomotif. Nah, di PDTO ini secara garis besar adalah kita belajar bagaimana mengenal ya hand tool atau alat ya. Suatu pekerjaan ini akan sangat terbantu dan sangat ringan dan mudah ketika ada yang namanya alat ya atau perkakas. Nah, perkakas paling gampang dan paling sering kita jumpai ada di rumah-rumah ya. Contoh obeng ya kan. Biasa kalau kita mau masang baut kita menggunakan obeng ya kan. Ketika ada juga palu ya, ketika kita mau masang paku untuk menempel ke dinding juga membutuhkan yang namanya perkakas ya, kayak palu. Nah, bisa dibayangkan ketika di rumah kita pengen memasang kalender ya, paling mudah memasang kalender tapi nggak ada palu. Nah, itu kan nggak mungkin kan kita pakai tangan diketok. Nah, jadi itulah fungsinya alat ya. Dan di otomotif ini banyak sekali alat-alat ya. Nanti yang paling sering kita familiar lihat seperti tang, obeng, kunci Inggris, kunci pas, kunci ring, kunci momen, nah, dan sebagainya ya. Itu nanti kita coba bahas satu persatu bagaimana kegunaannya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana cara menggunakan yang baik dan benar. Nah, ketika menggunakan alat, kita dituntut untuk menggunakan alat dengan baik dan benar. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan alat tidak sesuai dengan keperuntukannya ya, contoh kayak tadi kita memasang kalender yang dengan paku yang harusnya kita getok dengan martil, kita ketuk dengan obeng. Itu kan juga bisa, memang bisa. Akan tetapi tidak sesuai dengan keperuntukannya gitu. Nah, banyak sekali ya. Jadi untuk di hand tool ini, jadi alat yang mempermudah ya. Jadi ketika kalian nanti kelas 11 akan melakukan PKL khusus yang otomotif ataupun TKR itu kalian bakal bertemu banyak sekali alat ya, hand tool. Nanti juga ada, kalau biasanya di bengkel-bengkel itu ada SST, Special Service Tool ya. Jadi alat khusus yang digunakan dan hanya dimiliki oleh si bengkel tersebut ya. Jadi untuk bengkel-bengkel lain ya ada, mereka mempunyai SST, Special Service Tool masing-masing ya. Jadi di situ kalian bisa belajar ya. Jadi nanti jangan segan-segan untuk tanya, Pak, ini untuk kegunaannya buat apa dan sebagai buat apa gitu. Itu karena jadi ketika kalian itu kan ada wawasan baru lagi ya. Oh iya, saya di bengkel A kemarin belajar mengenai SST ini dan kegunaannya gitu kan. Mungkin di sekolah tidak ketemu, di luar ketemu, jadi kalian harus wajib tanya ya. Rasa penasaran dan ingin tahunya itu harus diperbanyak ya. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak ceroboh dan sebagainya. Nah, itu sangat dihindari. Nah, khusus untuk PDTO ini, untuk awal kita akan membahas mengenai mistar ya, mistar atau penggaris. Nah, kalian sudah familiar ya, mungkin dari TK, dari SD, SMP, bahkan sekarang di SMK kalian diperkenalkan lagi yang namanya mistar ya, mistar atau penggaris. Bentuk-bentuknya ya dari bentuk yang sederhana seperti dulu mungkin kalian dengan plastik yang kecil ya, dengan bahan plastik. Ada juga yang bahannya kayu yang sering dipakai papan tulis dulu, dan ada juga yang sekarang dengan menggunakan besi itu baja. Nah, kalau untuk di otomotif kita sering menggunakan yang baja ya. Jadi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam tuh diameter luar ya, maaf ya, bukan dalam. Untuk bagian diameter luar yang tidak bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong dan sebagainya. Nah, untuk penggaris ini nanti panjang ya, ada yang 1 meter ya kan biasanya. Itu untuk keperluan masing-masing. Nah, penggaris baja dibuat dari baja tipis dari bahan baja pegas. Penggaris baja ini mempunyai skala dari 0,5 mm atau 1 mm.
Ukuran panjang yang berbeda di bengkel-bengkel otomotif dari ukuran 300 mm dan 500 mm. Alat ini sangat mudah digunakan karena langsung dapat dibaca benda kerja yang diukur. Hanya saja saat penggunaan harus diperhatikan arah sinar penerangan. Nah, ya. Yang sering kita lihat, jadi ketika kita mengukur ya, yang perlu diperhatikan itu adalah datangnya cahaya ya. Ketika jangan sampai kita melakukan pengukuran itu di belakangin cahaya, itu maka hasilnya kurang akurat ya. Nah, jadi penerangan itu akan mempengaruhi hasil baca yang ketika ya, contoh ya paling mudah ketika dibaca di terang akan paling gampang kita tahu, oh ini ukurannya sekian ya kan. Tetapi ketika dibaca dalam keadaan remang-remang atau dan sebagainya, itu maka akan terjadi error ya, atau trouble, biasanya trouble. Jadi yang harusnya 0,05 ini jadi 0,6 gitu kan. Jadi ada selisih 1. Nah, selisih 1 dalam selisih 1 mili ya dalam dunia otomotif itu akan berpengaruh sangat besar ya. Nah, saya bisa ceritakan ketika nanti kalian ataupun teman atau siapapun, jadi kalian nanti terjun di bidang pembubutan ya, itu pembubutan itu butuh yang namanya presisi tinggi ya. Yang paling saya contohkan ketika contoh motor dari standar 150 cc mau kita naikin menjadi 180. Nah, itu kita selisih 1 mili, maka piston itu tidak akan masuk ya. Jadi yang harusnya 180 kita karena pembacaan kita kurang teliti jadi 198. Nah, itu selisih 1 mili pun itu akan sangat berpengaruh ya. Yang harusnya motor itu jalan, akhirnya dia ya pertama jalan, akan tetapi akan ada timbul trouble baru dan sebagainya gitu. Jadi untuk pengukuran di dunia otomotif ini sangat ini ya, presisi ya. Alat-alatnya semakin canggih kesini-sini ya kan. Akan tetapi kalian juga harus belajar di bagian awal. Di manual itu wajib bisa ya. Dikhawatirkan ketika dengan menggunakan alat-alat yang canggih yang seperti sekarang, ketika bisa jadi trouble ya, entah itu di elektrikalnya atau di baterainya. Biasanya menggunakan baterai itu ada juga error ya kan? Nah, dengan manual ketika kita memiliki dasar, kita perhitungan manualnya sudah tahu ya. Nah, ketika kita ukur dengan yang digital ada bermasalah, kita bakal mengambil atau bakal mempergunakan yang manual. Kita cek, oh ternyata hasilnya sekian, kok selisih dengan yang di digital gitu kan. Nah, itu bisa kita patokan. Nah, kalau kita tidak mempunyai dasar bagaimana menggunakan pengukuran mekanik atau manual, maka kita ya terima jadi ya kan, wah ini kok di sini harusnya tetap hasilnya sekian, tapi ketika ini ada trouble gitu kan, pas kita eksekusi ternyata ada trouble. Itulah fungsinya pentingnya kita belajar alat secara manual tetap ya, jadi tetap. Nah, ukuran yang tersedia pada penggaris baja adalah ukuran kombinasi, yaitu ukuran metrik dan ukuran British ya. Jadi ada yang kecil dan yang besar ya, inci, senti. Nah, itu ukuran masing-masing ya. Jadi tergantung dari standar penggunanya ya. Ada nanti standar JIS dan sebagainya ya. Biasanya kan banyak SNI dan sebagainya. Dan standar itu setiap negara berbeda-beda ya. Ketika di Indonesia ya standar SNI ya, standar nasional Indonesia, dengan di Jepang JIS itu berbeda ya ukurannya. Nanti kalian memperdalam di GTO, gambar teknik otomotif, itu nanti kalian bakal mengetahui mengenai standar ya. Kalau untuk di Indonesia kita standar masih ya standar nasional internasional ya. Kita lanjut untuk di PDTO itu yang paling familiar dan akan kalian praktek di awal itu kalian bakal mengenal yang namanya jangka sorong ya, Vernier caliper. Nah, fungsinya buat apa sih Vernier caliper ini ya? Vernier caliper ini mempunyai fungsi untuk mengukur ya, jadi mengukur kedalaman, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Nah,
itu diperuntukkan masing-masing ya, seperti gambar di samping. Nah ini kita lihat bagian-bagiannya ya. Ada bagian eksternal jeans, ada juga internal, ada loop screw, terus ada di situ imperal sama material skala, depth measuring, dan blade. Nah itu masing-masing ya. Jadi contoh kita ingin mengukur diameter luar ya, diameter luar, makanya yang akan kita lihat adalah yang di eksternal, itu ditarik ya. Jadi mulutnya itu yang seperti mulut itu ditarik ke belakang, itu untuk mengukur diameter luar. Sedangkan untuk mengukur diameter dalam kita menggunakan yang internal ya, internal yang bagian atas itu kita tarik, kita masukkan alatnya. Nah itu nanti dibaca di area jangka ya, jangka sorong di samping gitu. Nah, ada skala utama sama skala Ananius. Untuk lebih jelasnya nanti kita juga praktek ya ini ya. Terus yang bagian depth measuring itu untuk mengukur kedalaman ya, kedalaman. Jadi bagaimana mengukur diameter luar, diameter dalam, sama kedalaman ya. Dan yang paling penting di sini adalah ketelitian ya. Jadi ketika pembacaan di skala Ananius ini kita harus berhati-hati benar-benar ya. Jangan sampai kalau kalian yang mempunyai mata silinder dan sebagainya ada kesulitan sendiri ya. Akan tetapi yang penting nanti kita praktek biar hasilnya lebih presisi. Karena untuk praktek di sini secara jarak jauh seperti ini kurang efektif ya. Ya. Nah itu tadi ini ya. Nah itu ya. Nah di gambar di samping ini kita bisa lihat ini adalah bagaimana cara melakukan pengukuran ya. Nah ini untuk pengukuran diameter luar ya, contohnya ada di samping. Nah contoh yang pertama yang tidak disarankan ya, jadi benda itu diukur di bagian ujung, itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena nilai atau hasilnya itu pasti akan berbeda ya. Jadi ketika kalian mengukur suatu benda di ujungnya itu pasti akan selisih ya. Nah yang benar adalah melakukan pengukuran seperti gambar yang di sampingnya ya, yang benar itu tulisannya benar. Nah jadi benda itu benar-benar masuk ke dalam si ini ya, mulutnya ya, masuk ke dalam. Nah terus di lock itu ya, bagian atas itu yang titik hitam itu adalah sebagai pengunci ya, di lock. Jadi hasil ketika kita ukur itu langsung dikunci ya, jangan sampai bergeser ke kanan atau kiri. Nah itu pasti benar. Nah bagian bawah itu adalah mengukur kedalaman ya, kedalaman ini tadi. Jadi kedalaman suatu ya, paling gampang ya kedalaman laut ya, kita pengen ukur berapa kedalaman laut gitu kan, tapi nggak mungkin pakai jangka sorong. Nah kedalaman contoh di bearing biasanya kita ukur kedalamannya berapa mili, berapa senti. Nah itu bisa kita lihat ya. Itu yang pertama adalah contoh yang salah ya, jadi posisinya miring ya. Jadi harus benar-benar kalau miring itu nanti hasilnya juga salah, bukan salah ya. Yang perlu diingat ketika kita melakukan kesalahan 1 mili saja di dalam pengukuran ini akan nanti ketika kalian kerja atau mempunyai bengkel itu pasti akan berdampak sangat buruk ya gitu. Jadi presisi itu nomor 1 untuk di dunia otomotif. Nah untuk yang kedua, yang sebelahnya yang benar itu jadi seperti itu ya. Jadi pengukuran yang benar adalah sejajar ya, sejajar. Jadi tidak boleh berbelok-belok kanan kiri, itu harus lurus benar-benar sampai bawah gitu. Nah lanjut. Nah di gambar sampingnya yang pengukuran salah itu adalah pengukuran diameter dalam. Nah tadi ya yang internal ya, jadi internal itu dimasukkan ke dalam bearing. Nah dia posisi juga harus benar-benar lurus, jangan sampai dia berbelok seperti yang di sampingnya. Jadi harus lurus. Nah itu langsung juga di lock ya, posisinya harus dikunci. Jadi ketika dikunci dia bakal lebih aman ya. Nah gambar di samping ini adalah nanti ya skala utama atau skala Ananius sama skala Ananius. Nah itu
pembacanya nanti kita bakal bahas di pertemuan berikutnya. Untuk sementara saya akhiri